Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Salsabila Nuraini dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Akuntansi semester 3 Universitas Yasin. Nah, untuk di video kali ini saya akan melanjutkan untuk pengujian uji asumsi klasik yang uji heteroskedastisitas dan yang regresi data sekunder. Nah, di sini itu yang heteroskedastisitas ini di sini itu tuh ada beberapa pengujiannya nih, itu dengan cara graphic plot, yaitu Zipred dan Stress ID, uji part, uji Glatzer, dan uji White. Nah, yang akan kita bahas itu cuma uji graphic plot, terus uji part, uji Glatzer, uji White itu enggak. Nah, langsung aja kita ke pengujiannya, yaitu langsung ke SPSS-nya aja. Nah, di sini sudah ada datanya menggunakan data yang kemarin ya, yang data sekunder kemarin. Caranya itu langsung aja kita klik analyze, regression, linear, lalu dependennya itu kita masukin keuntungan, independennya itu kita masukin aset dan harga saham. Nah, di sini itu kita klik yang plots aja, lalu yang X-nya ini kita masukin yang Zipred, yang Y-nya ini kita masukin yang Stress ID. Kalau udah kita klik continue, lalu oke. Di sini itu outputnya sudah keluar, kita lihat langsung di grafik yang scatterplot ini. Nah, di sini kan untuk datanya ini nih, yang titik-titik ini kan menyebarnya itu kan secara acak ya, nggak jadi satu gitu, nggak ngumpul. Ini tuh kan secara acak, jadi dapat kita katakan untuk data ini itu tidak terdapat heteroskedastisitas. Nah, lanjut aja kita uji dengan grafik plot, Zipred, dan Stress ID. Grafik scatterplot melihat antara prediksi variabel dependent yaitu Zipred dengan residualnya Stress ID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara Stress ID dan Zipred yang telah diprediksi. Untuk analisisnya ini ya memakai box table. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola berbentuk, yang membentuk pola tertentu yang teratur yaitu bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka mengindikasi telah terjadinya heteroskedastisitas. Namun jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, yang ini juga ada uji heteroskedastisitas dengan uji Park. Menurut Ghazali tahun 2018, uji Park memang mengemukakan metode bahwa variance merupakan fungsi dari variabel-variabel independen. Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi terdapat heteroskedastisitas, dan sebaliknya jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homoskedastisitas pada data model tersebut tidak dapat ditolak. Nah, kriteria uji Park ini menurut Ghazali 2013 itu jika nilai probabilitasnya itu lebih dari 0,05 atau 5%, maka dikatakan tidak terjadi gejala hetero. Jika nilai probabilitasnya itu kurang dari 5% atau 0,05, maka dikatakan terjadi gejala hetero. Nah, langsung aja kita ke SPSS-nya. Di sini kita buat dulu nih untuk yang residual 2-nya. Caranya kita klik transform, compute variable. Nah, target variable ini kita tulis residual underscore 2. Capsule semua ya. Nah, di sini untuk function grupnya ini kita klik yang all, lalu function and special variable-nya ini kita klik yang ABF. Kalau udah, di sini dynamic person-nya kita masukin yang residual 1 dikali residual 1 ini juga. Kalau udah kita klik oke. Nah, ini udah kita minimize aja. Di sini sudah ada ya untuk data residual 2-nya. Lalu kita buat juga nih yang logaritma residual kuadratnya. Caranya kita klik transform, compute variable, res 2-nya ini kita tambahin di depannya itu ln underscore res 2. Nah, ini kita hapus, function groupnya kita tetap all,
function and special variable-nya itu kita cari yang ln. Nah, kita klik yang tanda tanya ini, tanda tanyanya dihapus, kita masukin yang residual 2-nya, kita klik OK. Nah, ini udah, kita minimize, di sini sudah muncul ya untuk yang ln-nya. Nah, sekarang kita uji. Caranya itu kita klik yang analyze, lalu regression, linear, dependennya ini kita keluarin, kita masukin yang logaritma residual kuadratnya. Nah, di sini kita masukin. Kalau udah itu di sini tuh kita langsung oke aja. Nah, untuk outputnya itu munculnya seperti ini. Kita lihat di tabel coefficient-nya ya, yang dinilai signifikansinya. Nah, untuk variabel aset ini nilai signifikannya itu kan 0,498, yang berarti lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan untuk data ini tidak terjadi hetero. Nah, untuk yang variabel harga saham di sini nilai signifikannya 0,887, yang berarti sama lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan juga untuk variabel harga saham tidak terjadi hetero. Nah, kita langsung ke uji yang berikutnya, yaitu uji Glatzer. Uji Glatzer ini yaitu meregresi nilai absolute residual terhadap variabel independensi. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi hetero. Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolute atau absolute. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5% atau 0,05. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heterokedastisitas. Nah, langsung aja nih di sini kita ke SPSS-nya. Di sini itu tuh kita munculin dulu nih nilai absolutnya itu dari absolute residual satunya. Caranya kita klik transform, compute variable. Nah, di sininya itu kita ganti jadi ABS underscore res1. Ininya kita hapus, ininya function grupnya itu O, function and special variable-nya ini kita klik yang ABS, lalu kita klik yang tanda ini, kita hapus tanda tandanya, kita masukin yang residual satunya. Kalau udah, kita klik OK, lalu minimize aja. Nah, di sini sudah ada ya untuk absolute residual satunya sudah muncul di sini di datanya. Nah, langsung aja kita uji. Caranya kita klik analyze, regression, linear, dependennya ini kita keluarin nih yang logaritma ini, kita masukin yang absolute ini. Lalu di sini itu untuk statistik, plot sama save-nya ini masih sama ya, langsung kita klik OK aja. Nah, outputnya akan seperti ini. Di sini kita lihat itu pada tabel coefficient yang signifikan. Di sini untuk variabel aset nilai signifikansinya itu sebesar 0,491, yang berarti lebih besar daripada 0,05. Maka dengan uji Glatzer ini dapat disimpulkan tidak terjadi hetero. Nah, untuk yang variabel harga saham ini di sini nilai signifikannya itu 0,880, yang berarti lebih besar dari 0,05. Jadi dengan uji Glatzer ini nih, untuk variabel harga saham ini nih lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan untuk variabel ini tidak terjadi hetero. Nah, kita lanjut ke regresi linear berganda. Nah, menurut Ghazali tahun 2011, ketepatan fungsi regresi sampel dalam menafsir nilai aktual dapat diukur dari goodness of fit-nya. Secara statistik, hal ini diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik T. Nah, di sini itu kita langsung ke menu SPSS-nya. Di sini caranya kita klik analyze, regression, lalu kita klik yang linear. Nah, dependennya ini yang absolute ini kita keluarin, kita masukin yang keuntungan lagi.
Nah, kalau udah di sini kita klik yang plots-nya ini kita pesanin ya, yang slash ID sama zipletnya ini kita keluarin, kita klik continue. Ini semuanya itu masih sama, lalu kita klik OK. Nah, untuk outputnya akan muncul seperti ini. Di sini kita lihat pada tabel yang model summary. Nah, di sini pada tabel model summary-nya kita lihat dulu yang di sini yang koefisien determinasi atau R-square. Nah, di sini untuk koefisien determinasi ini di sini kan besarnya nilai di sini koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependent. Kebanyakan penggunaan koefisien determinasi atau R-square dalam SPSS diambil melalui nilai adjusted R-square. Di sini kita lihat ya pada tabel model summary yang kolom adjusted R-square ini, di sini kan nilainya ini kan 0,955. Nah, berarti bisa kita interpretasikan nih dari hasil nilai adjusted R-square yang 0,955 ini bisa juga kita katakan itu kan 0,955. Bisa juga kita katakan itu tuh 95,5% nih dari variabel dependentnya atau dari variabel keuntungannya. Nah, dapat dijelaskan oleh variabel independennya, yaitu variabel aset dan harga saham. Nah, yang sisanya itu sebesar 4,5% itu dari 100% dikurang 95,5% itu, yang hasilnya 4,5% dapat dijelaskan oleh variabel lainnya. Jadi di sini untuk variabel aset dan harga saham itu berpengaruh pada variabel keuntungan. Nah, di sini langsung aja kita ke uji yang kedua, yaitu uji F. Di sini nilainya dapat diambil dari nilai tabel ANOVA dalam SPSS. Kriterianya F itu lebih besar dari F tabel atau nilai probabilitas signifikannya kurang dari 0,05. Jika memenuhi kriteria, artinya semua variabel independen berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Nah, di sini kita uji. Kita langsung ke menu SPSS-nya. Nah, di sini itu kita langsung ke ini aja, ke outputnya aja, nggak usah diuji lagi. Kita langsung ke outputnya. Di sini kita lihat pada tabel ANOVA ya kan, tadi katanya di tabel ANOVA di sini itu tuh untuk tabel ANOVA nilai F-nya ini itu kan 96,681. Nah, dari uji ANOVA-nya ini nih jadi tuh dari uji ANOVA ini terdapat nilai F hitungnya itu sebesar 96,681 nih. Dengan nilai signifikasinya itu kan 0,000. Nah, karena nilai signifikasinya itu kurang dari 0,05, maka model regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi keuntungan atau juga bisa kita bilang kalau variabel aset dan harga saham ini secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel keuntungannya. Nah, kalau udah kita itu langsung ke uji T yang terakhir. Nah, uji T itu kriterianya itu jika T hitung lebih besar dari T tabel atau nilai probabilitas signifikasinya itu kurang dari 0,05. Jika memenuhi kriteria, artinya semua variabel independen berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen. Nah, di sini bisa kita lihat nih ke output langsung aja kayak tadi. Di outputnya ini di tabel yang koefisien yang T hitung ini di tabel ini bisa tahu nih nilai signifikan dari variabel aset itu tuh sebesar 0,001. Nah, untuk variabel harga saham juga sama ya. Untuk nilai signifikansinya itu 0,01. Yang mana itu tuh kurang dari nilai probabilitasnya yaitu 0,05. Maka dapat disimpulkan dapat disimpulkan bahwa variabel keuntungan ini dipengaruhi oleh variabel aset dan harga saham. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan menginterpretasikan nilai dari signifikannya. Nah, jika
aset dan harga sahamnya itu 0, maka variabel keuntungannya itu sebesar dari nilai yang konstanta ini, dari nilai yang minus 553,838. Nah, jika aset naik sebesar 1 miliar rupiah, maka keuntungan naik menjadi sebesar 0,008 atau setara dengan 8 juta. Nah, jika harga saham itu naik 1 rupiah, maka keuntungan naik menjadi 0,587 atau setara dengan 58,7 juta rupiah. Nah, untuk selanjutnya, kalau nilai variabel aset dan variabel harga saham itu memiliki nilai signifikan sebesar 0,001, kalau kita lihat nih, yang pertama itu dari nilai aset ini, untuk variabel aset menunjukkan koefisien regresinya ini di sini nih sebesar 0,008 dengan nilai signifikansinya itu 0,001. Nah, kita lihat di sini B itu kan beta. Nah, nilainya itu positif. Jadi variabel aset berpengaruh positif signifikan terhadap variabel keuntungan. Nah, di sini untuk yang variabel harga saham menunjukkan koefisiennya ini 0,587 dan nilai signifikansinya ini 0,001. Maka dapat disimpulkan untuk variabel yang harga saham ini berpengaruh positif signifikan terhadap variabel keuntungan. Nah, di sini B-nya kita melihat arahnya itu kan kita mau tahu arahnya itu positif, kita melihatnya arahnya positif atau negatif. Jadi di sini kita bisa simpulkan kalau di sini itu berpengaruh secara signifikan atau tidaknya itu di bagian signifikannya itu. Kalau misalkan nilai signifikannya itu kurang dari 0,05, kita bisa, jadi kalau misalkan nilai signifikannya kurang 0,05 itu kebetulan berpengaruh signifikannya. Nah, untuk nilai signifikan berpengaruh signifikan positif atau negatif dari nilai betanya itu, Nah, maka dapat disimpulkan variabel harga saham maka jadi dapat disimpulkan nih untuk variabel aset dan variabel harga saham ini berpengaruh signifikan terhadap variabel keuntungan. Jadi keuntungan akan naik kalau aset dan harga saham itu meningkat. Nah, di sini tuh juga ada PPT yang terakhir, yaitu dalam analisis regresi adalah uji asumsi pokok, sehingga nilai koefisien regresi yang dihasilkan baik dan tidak bias. Untuk itu dilakukan uji normalitas, multikolinearitas, uji korelasi, dan heteroskedastisitas. Jika asumsi klasik terpenuhi, maka estimate regresi akan BLU atau Bayes Linear Unbiased Estimate. Sekian untuk penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.